Jessica, ada Jessica? Ada Bapak. Oke, silakan pimpin doa kita. Baik Pak. Mari teman-teman dan Pak Juni kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas setiap cinta kasih sayang-Mu yang gak pernah habis dalam hidup setiap kami, Bapak. Setiap detik, setiap menit perjalanan cinta kasih kami dengan Engkau, Bapak. Terima kasih untuk pagi yang baru, pagi yang cerah, Tuhan. Sekarang kami ingin memulai perkuliahan kami, teori ekonomi, Tuhan. Kiranya Kau berkati, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Bapak. Kau berkati sinyal-sinyal kami juga, Tuhan. Media yang kami gunakan, Tuhan, baik handphone ataupun laptop, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yesus. Hanya kami serahkan perkuliahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Jessica. Iya Nah, Pak, baik. sama-sama. Untuk pagi ini topik kita adalah tentang teori produksi ya. Handout-nya saya sudah upload di grup Teams-nya. Silakan dilihat ya. Oke. Nah, begini. Kita sudah tahu bahwa proses produksi itu adalah input, proses, output ya. Inputnya itulah sumber daya yang digunakan ya dalam menghasilkan output, yaitu berupa barang dan jasa. Nah, secara umum inputnya dikelompokkan ada 3 ya, yaitu input langsung, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan faktor-faktor produksi lainnya yang dikelompokkan sebagai overhead ya. Sehingga kalau kita menghitung biaya produksi atau harga pokok produksi secara akuntansi ada 3 komponen biaya produksinya, yaitu biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja atau upah langsung, dan biaya overhead. Nah, sekarang kita bicara teori produksi ya. Nah, dalam teori produksi, nah di situ dijelaskan bagaimana fungsi produksi dengan 1 faktor atau 2 faktor ya. Faktornya tadi adalah yaitulah berupa apakah itu tenaga kerja, apakah itu upah ya, bahan dan sebagainya. Jadi teori produksi itu adalah melihat fungsi produksi dengan 1 faktor dan 2 faktor beserta biaya produksinya ya. Oke. Nah, dalam organisasi produksi ya, nah di situ tentu ada mengubah atau mentransfer ya dari berbagai input atau sumber daya menjadi output ya. Maka sistem produksinya input, proses, output ya. Outputnya dapat barang ataupun jasa. Tetapi dalam konsep ya industri modern, dia tidak hanya apakah sudah ada output yang dihasilkan ya. Artinya dari faktor-faktor produksi diproses menjadi barang dan jasa. Apakah cukup sampai di situ saja? Nah, tentu dalam konsep industri modern bahwa aktivitas mengubah input menjadi output itu tidak hanya sekedar perubahan secara fisik ya. Jadi tidak sekedar mentransformasikan input menjadi output, tetapi harus ada di dalamnya
penciptaan nilai tambah, ya, yaitu ada value added-nya. Artinya seberapa besar input yang dikorbankan dalam rangka menghasilkan output haruslah memiliki nilai yang lebih besar. Artinya bahwa output yang dihasilkan itu nilainya harus lebih besar dari biaya yang dikorbankan untuk menghasilkan output itu. Sehingga di situ terciptalah apa yang disebut dengan nilai tambah. Nah, tentunya semakin tinggi nilai tambahnya, berarti proses produksinya semakin efisien. Jadi artinya bahwa perusahaan yang mampu beroperasi, ya, dalam efisiensi yang tinggi, tentu dia mampu menghasilkan atau menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam menghasilkan output, ya. Jadi dalam konsep industri modern, aktivitas produksi itu bukan hanya sekedar mentransformasikan input menjadi output, tetapi harus dipandang sebagai penciptaan nilai tambah atau value added, ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana teori produksi satu faktor yang berubah, ya. Nah, ini kita bicara dalam konsep jangka pendek. Artinya bagaimana menghubungkan antara perusahaan, misalnya faktor produksinya kita ambil tenaga kerja. Kita beri notasi L, ya, L labor, tenaga kerja, ya, yang digunakan dalam menghasilkan barang tersebut, ya. Nah, kalau kita bicara fungsi produksi dua faktor, berarti secara matematik bisa kita tuliskan bahwa Q atau quantity output adalah merupakan fungsi daripada K dan L, di mana K itu adalah modal atau capital, sedangkan L adalah tenaga kerja atau labor. Jadi kalau kita gunakan teori produksi satu faktor, berarti kita tulis Q sama dengan fungsi daripada L, ya, berarti K-nya kita hilangkan kalau dia satu faktor. Tapi kalau misalkan dua faktor kita ambil, ya, modal dan tenaga kerja, berarti kita tulis fungsinya adalah Q sama dengan fungsi daripada K dan L, ya. Nah, tentunya secara matematik bahwa K dan L itulah peubah bebasnya atau variabel independennya. Sedangkan Q atau kuantiti produksinya itulah variabel dependennya. Artinya bahwa Q adalah tergantung kepada K dan L. Jadi dengan kata lain, bahwa kuantitas produksi atau jumlah output yang dihasilkan adalah ditentukan atau dipengaruhi oleh seberapa besar kapitalnya atau modal yang digunakan dan tenaga kerjanya. Tentu kita baca seperti itu secara matematik, ya. Oke. Nah, dalam teori produksi ada yang disebut dengan hukum, ya, hukum hasil pertambahan yang semakin menurun, ya, atau diminishing production, ya.
Nah, dalam kita memahami hukum pertambahan hasil yang semakin menurun ini, kita gambarkan ada 3 tahapan. Ya, ada 3 tahap. Nah, tahap pertama, kalau inputnya ditambah, misalnya tenaga kerja tadi kita ambil, ya. Kalau tenaga kerjanya ditambah, maka total produksi atau TP mula-mula itu akan bertambah cepat. Artinya bahwa peningkatan total produksi untuk setiap penambahan ya tenaga kerja 1 unit di awal itu akan menghasilkan total produksi yang bertambah cepat. Ya. Nah, itu tahap 1. Nah, setelah itu tahap 2, pertambahan total produksinya itu mulai melambat. Artinya kalau inputnya ditambah, maka pertambahan total produksinya atau kuantitinya tidak lagi secepat atau setinggi di tahap pertama. Ya. Nah, itu tahap yang kedua. Nah, tahap ketiga, nah di situ total produksinya justru tidak lagi ya bertambah, tapi bisa bahkan semakin berkurang. Jadi artinya ya kalau inputnya ditambah, outputnya mula-mula bertambah cepat, kemudian inputnya ditambah lagi, outputnya tidak lagi secepat pertambahan di awal. Dan kalau inputnya ditambah lagi, justru outputnya bisa bahkan hingga berkurang. Jadi artinya bahwa hukum hasil pertambahan produksi yang semakin menurun itu menyatakan bahwa untuk pertambahan daripada input faktor produksi akan menghasilkan output yang semakin lama itu semakin berkurang. Ya, itu disebut the law of diminishing marginal production rate. Ya. Jadi menyatakan apabila faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya, misalnya kita ambil tenaga kerjanya, secara terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, maka mula-mula total produksinya akan semakin banyak pertambahannya. Artinya dia akan bertambah secara cepat. Tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu, marginal produksinya atau pertambahan daripada output yang dihasilkannya itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan bisa menjadi negatif. Jadi kalau MP-nya atau marginal production-nya negatif, berarti penambahan input justru memberikan total produksinya turun, bukan lagi dia naik. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana kurva total produksi, rata-rata produksi atau average production dan marginal produksinya. Ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, jadi yang garis biru itulah total produksinya. Ya. Sedangkan produksi rata-ratanya itulah garis yang hijau ini. Ya. Dan garis yang merah itulah MP
MP. Ya. Jadi kita lihat kalau inputnya ditambah, ya, ini outputnya atau kuantitinya, sumbu vertikalnya, sumbu horizontalnya itu menggambarkan ya input yang digunakan. Maka kalau inputnya ditambah di awal, ya di awal, maka total produksinya meningkat cepat. Nah, itu tadi tahap pertama, ya. Nah, kalau inputnya ditambah lagi, maka outputnya mulai melambat. Jadi, kurva total produksinya ini sudah mulai dia melandai. Ya, kalau ini dia masih curam, tapi kemudian dia mulai melandai, ya, sampai akhirnya dia mencapai titik puncak. Nah, disitulah MP-nya sama dengan 0. Jadi artinya pada saat MP marginal production-nya 0, ya, disitulah total produksinya maksimum. Ya, jadi MP-nya kita lihat dia mula-mula naik, ya, tapi kemudian dia tidak lagi naik MP-nya, malah dia makin menurun sampai akhirnya dia 0, ya, dan selanjutnya negatif. Nah, sedangkan AP atau average production atau output rata-ratanya tentu adalah TP atau Q dibagi dengan L-nya. Jadi artinya kalau kita ambil bahwa inputnya tenaga kerja, berarti berapa output yang dihasilkan secara rata-rata untuk setiap penggunaan 1 unit tenaga kerja. Nah, itu AP. Ya. Jadi bagaimana sifat TP, AP dan MP, nah itu divisualisasikan dalam grafik berikut. Oke, ada pertanyaannya sampai di situ? Halo? Belum ada. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oke. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana TP, AP, dan MP tadi, ya, kita coba pisahkan ya dalam 2 salib sumbu, ya. Maka ini adalah ya output atau produk yang total yang dihasilkan, sumbu vertikalnya, sedangkan sumbu horizontalnya menggambarkan tenaga kerja atau faktor produksi yang digunakan. Ya, jadi ketika tenaga kerjanya digunakan 1 unit, total produksinya sebesar A. Ya, ketika tenaga kerjanya ditambah menjadi 2, total produksinya B. Dia masih naik cepat. Ya. Kemudian ditambah 3, dan dia sudah mulai agak melandai, tidak securam ya dari A ke B. Ya. Nah, ditambah lagi jadi 4, nah itu makin melandai lagi. Ya. Nah, selanjutnya dia mulai menukik ke bawah. Ya. Nah, sedangkan APL-nya atau average production to labor-nya, nah itu adalah yang ini. Ya. Sedangkan NPL-nya, nah ini dia pada saat tenaga kerjanya 4,5, NPL-nya sama dengan 0. Ya. Maka disitulah total produksinya
maksimum atau kurva TP-nya mencapai puncak tertinggi. Nah, itu pada saat MPL-nya sama dengan ya. Nah, itu secara grafik kita gambarkan. Oke. Nah, bagian yang menurun dari MPL, nah itulah sebetulnya yang mencerminkan hukum hasil yang semakin menurun itu, ya. Jadi kalau kita bicara ya bahwa hukum hasil yang semakin menurun dalam teori produksi itu dicerminkan ya di mana ketika kurva MPL-nya ya mulai menurun. Jadi dengan kata lain, semakin banyak input variabel yang digunakan pada suatu tingkat input tetap tertentu, artinya input yang lain selain variabel tadi, misalnya tenaga kerja. Ya, jadi apakah barang modal atau faktor-faktor produksi di luar tenaga kerja, nah itu dinyatakan tetap. Itu maksudnya tingkat input tetap. Jadi hanya yang berubah tenaga kerjanya. Nah itu akan menghasilkan produk marginal yang semakin menurun. Kapan itu mulai? Nah itu mulai dari 1,5 L. Jadi artinya pada saat kapan MPL-nya mulai menurun. Kalau kita gambarkan tadi ya di sini, nah itu mulai dari 1,5. Nah dia sudah mulai menurun. Ya, oke. Nah, bagaimana hubungan antara MPL, APL yang digunakan dalam mendefinisikan 3 tahapan reaksi yang tadi? Ya. Tahap 1 itu adalah daerah titik nol awal sampai dengan kurva APL-nya maksimum. Ya. Kapan produksi rata-ratanya maksimum, APL-nya maksimum itu adalah ketika L-nya 2,5. Jadi di sini. Ini kurva APL-nya ya tertinggi di sini berarti adalah ketika L-nya tenaga kerjanya 2,5. Itu tahap pertamanya. Ya. Nah, kemudian tahap kedua, kelanjutan dari titik di mana APL maksimum sampai dengan titik MPL-nya menjadi 0. Kapan MPL-nya 0 adalah pada titik 4,5 L. Jadi tahap keduanya adalah dari mulai APL-nya maksimum ini. Nah, disitulah sebetulnya TB-nya mulai melandai. Ya, mulai dia tidak lagi meningkat cepat, tapi sudah mulai melambat. Ya. Nah, sampai dengan MPL-nya 0. MPL-nya 0 adalah 4,5. Nah, ini tahap yang kedua. Dan tahap ketiga adalah ya daerah setelah MPL-nya 0. Jadi daerah ke sini. Ya. Nah, di situ TP-nya nah sudah menurun. Tidak lagi naik. Kenapa? Karena MPL-nya sudah negatif. Ya. Jadi tahap 3 adalah dari mana MPL negatif. Berarti lebih dari 4,5. Ya. Jadi kita bagaimana memahami the law of diminishing ya production return tadi, kita bisa lihat itu di dalam kurva kita bagi 3 tahapan tadi. Oke. Nah, TP itu adalah total produksinya atau Q ya. AP itu adalah average production-nya atau produk rata-ratanya.
sedangkan MP adalah marginal production rate, di mana MP itu adalah delta TP dibagi dengan delta L. Jadi artinya bahwa pertambahan outputnya untuk setiap perubahan atau pertambahan input L-nya. Nah, itulah MP-nya. Jadi misalnya begini, kalau ketik pada saat L, ya, L2 katakanlah TP-nya sama dengan 5, ya. L2 atau L2 TP-nya sama dengan 6, ya. Nah, berarti AP-nya berapa? 6 dibagi 2. Itu berarti sama dengan 3, ya. Jadi produksi rata-ratanya adalah 3. Nah, sekarang kalau L-nya ditambah jadi 3, dari 2 menjadi 3, berarti delta L-nya 1 kan? Atau dari L-nya 2 ditambah jadi 4, berarti delta L-nya adalah 4 dikurang 2, berarti sama dengan 2. Ya. Nah, ketika L-nya 4, TP-nya berapa? Ya. TP-nya berapa? Katakanlah L4 TP-nya 10. Ya. Berarti delta TP-nya berapa? 10 dikurangi 6. Berarti sama dengan 4. Maka MP-nya adalah delta TP-nya tadi 4, delta L-nya 2, berarti MP-nya sama dengan 4 dibagi 2, sama dengan 2. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara teori produksi dengan 2 faktor, ya, 2 faktor yang berubah, ya. Nah, kalau kita bicara bahwa faktor produksinya berubah, ya, faktor produksinya berubah, nah itu berarti kita sudah bicara konsep jangka panjang, ya, jangka panjang. Nah, di mana menggambarkan hubungan antara perusahaan dengan tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tertentu. Jadi fungsi produksinya adalah Q sama dengan fungsi daripada K dan N, ya. Kalau yang satu faktor tadi bedanya hanya L-nya diwarnai merah gitu ya, sedangkan K-nya hitam. Jadi berarti yang berlaku hanya L. Ya. Kalau 2 faktor berarti Q sama dengan fungsi daripada K dan L. Oke. Nah, di dalam teori produksi ada yang disebut dengan isokuan, ya, isokuan atau kurva produksi yang sama. Jadi isokuan itu didefinisikan adalah suatu grafik, ya, yang menggambarkan gabungan dari tenaga kerja dan modal yang menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Jadi misalkan, ya, untuk menghasilkan output 10, ya, berapa kombinasi L dan K, ya. Kalau L-nya dikurangi, tentunya K-nya harus ditambah. Atau kalau L-nya yang ditambah, K-nya tentu berkurang. Ya. Jadi
yang dihasilkan outputnya tadi tertentu, yaitu 10. Ya, kalau misalkan outputnya dirubah, katakanlah dinaikkan jadi 12, tadi 10 ya, naik jadi 12, maka grafiknya dia akan bergeser ya. Tentu dia akan bergeser ke arah kanan kalau tingkat produksinya ditambah. Kalau tingkat produksinya diturunkan, maka grafiknya bergeser ke kiri. Ya. Jadi kalau digambarkan isokuan tadi kira-kira seperti ini. Ya. Ini yang garis merah itulah isokuan, yaitu kurva produksi yang sama, yaitu menggambarkan kombinasi dari dua faktor produksi, misalkan modal dan tenaga kerja. Jadi untuk menghasilkan produksi tertentu, kalau modalnya di sini berarti tenaga kerjanya di sini. Kalau modalnya di sini, tenaga kerjanya di sini. Kalau modalnya diturunkan lagi ke bawah, berarti tenaga kerjanya naik ke kanan. Jadi artinya sepanjang garis yang merah ini ya, menggambarkan kombinasi daripada modal dan tenaga kerja dalam rangka menghasilkan tingkat produksi tertentu. Nah, itu isokuannya. Nah, kalau tingkat produksinya dinaikkan, ya, jadi katakanlah tingkat produksinya tadi 10 dinaikkan jadi 12. Berarti kurvanya ini bergeser ke kanan ini. Tapi sejajar ya. Sejajar dengan aki-aki yang mula-mula ini. Nah, kalau tingkat produksinya justru tidak dinaikkan tapi diturunkan, ya dari 10 katakanlah diturunkan jadi 7. Berarti kurvanya bergeser ke arah kiri. Ya. Nah, itu isokuan. Jadi sekali lagi bahwa isokuan itu adalah kurva atau grafik yang menggambarkan gabungan atau kombinasi dari dua faktor produksi, misalnya tenaga kerja dan barang modal, yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Itu disebut dengan isokuan. Ya, itu disebut dengan isokuan. Oke. Nah, ini disebut dengan isokuan map atau peta kurva produksi yang sama. Nah, itu tadi ya. Kalau misalkan di sini isokuan mula-mula ya. Kalau tingkat produksinya ditambah berarti kurvanya menjadi ikidik ya. Jadi sini. Kalau tingkat produksi dikurangi, maka kurvanya menjadi yang warna hijau ini, yaitu AGC. Ya. Nah itu, jadi kalau digambarkan beberapa isokuan, maka itu disebut dengan isokuan map. Jadi isokuan map itu adalah suatu grafik yang menggambarkan beberapa tingkat produksi yang sama. Ya, beberapa tingkat produksi yang sama. Nah, itu disebut dengan peta kurva produksi yang sama. Nah, kemudian kalau tadi adalah peta
produksi yang sama, dalam teori produksi ada yang disebut dengan iso cost, ya, atau biaya yang sama. Adalah suatu garis yang menggambarkan gabungan dari faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Ya, jadi dalam iso cost itu biayanya yang tertentu. Kalau dalam iso kuan, ya, produksinya yang tertentu. Jadi artinya begini, dengan biaya 10, berapa kombinasi daripada L dan K? Tentu bisa beberapa kombinasi, ya. Nah, itu disebut dengan iso cost. Nah, kalau digambarkan iso cost itu seperti ini, ya. Jadi ini modal, ini tenaga kerja. Kalau untuk biaya tertentu dia di sini, ya, berarti tenaga kerjanya di sini. Kalau modalnya di sini, tentu tenaga kerjanya di sini. Kalau modalnya di sini, tentu tenaga kerjanya di sini. Ya. Nah, bagaimana hubungan daripada iso kuan, curve, dan iso cost? Ya. Nah, tentu perusahaan akan selalu berusaha mengoptimalkan faktor produksinya. Artinya, dengan biaya tertentu, perusahaan akan berupaya, ya, menghasilkan output yang maksimum. Ya, itu disebut dengan optimal. Jadi pada biaya tertentu output yang dihasilkan maksimum. Ya. Nah, karena itu iso kuan, nah itu akan selalu, ya, bersinggungan dengan iso cost. Ya, dia bersinggungan dengan garis iso cost ini. Nah, kalau misalkan kita gambarkan di titik sini, berarti iso kuannya nanti di sini. Ya. Kalau di bawah ini iso kuannya begini. Maka tentu di mana iso kuan yang maksimum atau tingkat produksi yang paling tinggi, nah disitulah perusahaan akan beroperasi. Ya, jadi maka iso kuannya adalah di sini. Ya, jadi sekali lagi, ya, iso kuan, nah itu akan selalu berada bersinggungan dengan garis iso cost-nya. Dia tidak memotong, ya. Ya, dia tidak memotong atau tidak terpisah, ya. Sama sekali tidak terhubung, tidak. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu tadi, ya, bahwa perusahaan selalu beroperasi secara optimal. Dengan kata lain, ketika dia harus mengeluarkan biaya tertentu dalam produksinya, maka dia akan berupaya menghasilkan output yang optimal. Jadi kalau digambarkan beberapa kemungkinan tingkat produksi untuk garis iso cost ini, maka mana tingkat produksi yang paling besar? Ya, maka disitulah dia akan diambil oleh perusahaan. Ya, oke, baik. Ada pertanyaannya?
Halo. Saya Pak mau bertanya. Halo Pak. Ya, boleh, silakan. Pak, saya masih kurang paham yang bagian di slide 9 Pak, yang TP, AP, dan MP Pak. Yang Ada TP, AP, dan MP. ini. Iya Pak. Ah, Tadi gini. saya kurang paham Pak, yang ada deltanya itu gimana Pak ya? Oke. Jadi gini ya. Oke. TP itu total produksi. Jadi artinya berapa total output yang dihasilkan. Nah, itu namanya TP, total produksi, atau sering kita notasikan Q, quantity, ya. Nah, sedangkan AP itu adalah produksi rata-rata. Jadi misalkan berapa produk rata-rata untuk penggunaan tenaga kerja. Berarti produksi rata-ratanya adalah berapa output yang dihasilkan, berapa tenaga kerja yang digunakan. Maka AP itu adalah sama dengan TP dibagi dengan R. Itu ya. Jadi kalau misalkan ya L yang digunakan 3 ya. Jadi tenaga kerja yang digunakan 3 unit. Output total yang dihasilkan TP-nya 12. Berarti AP-nya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4 gitu ya. Nah, itu disebut average production atau produk rata-rata. Ya. Nah, MP yaitu marginal production itu adalah pertambahan daripada output akibat adanya pertambahan inputnya. Jadi misalkan inputnya tadi L. Ketika L-nya misalnya 2, outputnya berapa? L-nya ditambah, katakanlah dari 2 menjadi 5. Berarti delta L 3 kan? 2 menjadi 5. Berarti pertambahan L-nya 3. Ya, dari 2 menjadi 5 berarti ada bertambah 3. Berarti delta L-nya adalah 3. Nah, TP-nya ketika L-nya 2, berapa TP-nya? Katakanlah misalnya ya, ketika L-nya 2, TP-nya misalnya 6. Ya, TP-nya 6. Nah, sekarang ketika L-nya tadi menjadi 5, maka TP-nya berapa? Katakanlah misalnya 9. Berarti delta TP adalah dari 6 menjadi 9, berarti sama dengan 3. Ya. Maka MP adalah delta TP tadi adalah 3, dibagi dengan delta N, delta L-nya 3, berarti MP-nya sama dengan 1. Jadi delta itu kan secara matematik itu disebut perubahan, ya, perubahan, ya. Jadi MP marginal produksinya adalah sama dengan besarnya perubahan TP-nya dibagi dengan perubahan L-nya. Ya. Jadi bahwa marginal produksi itu adalah perubahan outputnya akibat
adanya perubahan daripada inputnya. Maka secara matematik bahwa MP marginal production-nya adalah sama dengan delta TP dibagi dengan delta M. Delta itu perubahan, ya, baca perubahan. Nah tentunya untuk kita bisa menghitung MP, maka kita harus tahu 2 titik gitu ya, delta. Jadi dari berapa ke berapa perubahannya, ya. Misalnya L-nya dari berapa ke berapa. Nah, sedangkan TP-nya berubah menjadi berapa ke berapa. Berarti MP-nya tinggal lihat perubahan TP-nya dibagi dengan perubahan L-nya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Halo? Gimana? Iya Pak, baik Pak, paham. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ada pertanyaannya? Tidak ada lagi Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaannya, kita akhiri kuliah kita. Terima kasih sudah join. Ya, silakan dilihat di Teams-nya, Hangout-nya, dan dipelajari lebih lanjut. Ya. Oke semuanya, terima kasih. Terima kasih Pak, Yesus berkati. Terima kasih, Pak. Oke, salam ya. Baik, Pak. Baik Pak.